Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mengawali 2022 dengan kekalahan 0-1 kala menjamu Wolverhampton di Old Trafford dalam partai pekan ke-21 Premier League 2021/22, Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, skor 0-0 bertahan hingga menit ke-82 sampai akhirnya Joao Moutinho muncul menjadi pahlawan kemenangan Wolverhampton lewat gol tunggal yang ia ciptakan. Berkat hasil ini, Manchester United untuk sementara masih menduduki peringkat 7 di tabel klasemen dengan poin 31, terpaut 3 angka dari Wolves yang duduk di posisi ke-8. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick membuat sejumlah keputusan penting kala timnya menjamu Wolverhampton, Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022, dini hari waktu Indonesia Barat, termasuk soal Cristiano Ronaldo dan Phil Jones. Keputusan penting pertama Rangnick adalah menurunkan Jones sebagai starter. Ia menggantikan Harry Maguire yang harus absen karena cedera. Bagi Jones, ini adalah kali pertama ia bermain untuk tim utama Manchester United di laga resmi dalam nyaris 2 tahun terakhir. Penampilan terakhir Jones sebelumnya tercatat pada Januari tahun 2020. Keputusan kedua adalah Ronaldo menjabat sebagai kapten. Dengan absennya Maguire yang merupakan kapten utama, penggantinya pun diserahkan kepada pelatih untuk memilihnya. Rangnick pun tanpa ragu memilih Ronaldo. Menariknya, ini merupakan kali kedua CR7 menjadi kapten Manchester United setelah ia terakhir melakukannya pada Maret tahun 2008 silam. Rangnick sejatinya masih memiliki Bruno Fernandes yang sebelumnya juga pernah menjabat kapten Manchester United. Namun, pemain asal Portugal itu disimpan di bangku cadangan dan baru dimasukkan sejak pertengahan babak kedua. Jones sendiri sempat menunjukkan performa cukup apik di babak pertama ketika Manchester United kerap mendapat gempuran dari Wolves. Sementara itu, Ronaldo tak terlalu membahayakan pertahanan Wolves, tercatat hanya 2 kali melepas tembakan, dan cuma 1 di antaranya yang tepat sasaran. Manchester United pun akhirnya harus menelan kekalahan 0-1 akibat gol tunggal yang diciptakan Joao Moutinho pada menit ke-82. Berkat hasil ini, Manchester United untuk sementara masih menduduki peringkat 7 di tabel klasemen dengan poin 31, terpaut 3 angka dari Wolves yang duduk di posisi ke-8. Ralf Rangnick buka suara soal gosip kepergian Edinson Cavani dari Manchester United di bursa transfer Januari ini. Dia berharap Cavani bertahan demi tim. Rangnick belum lama melatih MU, tapi dia sudah bicara dengan Cavani sejak awal. Dia menegaskan Cavani adalah pemain penting dalam skuad MU saat ini, khususnya soal urusan mencetak gol. Kami sudah cukup banyak bicara dalam beberapa pekan terakhir, mungkin dia Cavani adalah pemain yang paling banyak bicara dengan saya, kata Rangnick di Sky Sports. Sejak awal saya berkata kepadanya bahwa dia adalah pemain yang sangat penting. Mungkin dia adalah satu-satunya pemain yang bisa turun sebagai striker yang memunggungi gawang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, profesionalisme dan etos kerjanya luar biasa, imbuhnya. Intinya, Rangnick sudah menegaskan posisinya terkait status Cavani. Dia ingin striker Uruguay itu bertahan setidaknya sampai akhir musim, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Cavani. Barcelona dikabarkan akan menawarkan Ousmane Dembele ke Manchester United. Dembele akan disodorkan dalam kesepakatan pertukaran untuk memboyong striker MU, Anthony Martial. Barcelona baru saja mendatangkan Ferran Torres dari Manchester City pada awal jendela transfer Januari tahun 2022. Namun, untuk mendaftarkan pemain asal Spanyol itu mereka harus mengurangi beban gaji klub terlebih dahulu. Pemain yang menjadi sasaran disingkirkan untuk mengurangi beban gaji Barcelona, satu di antaranya adalah Ousmane Dembele. Ia hanya mencatatkan 5 penampilan pada musim ini, karena direcoki masalah cedera. Kontrak Dembele juga hampir habis. Kerjasamanya dengan Blaugrana akan berakhir pada musim panas 2022. Menurut laporan media Spanyol, seperti dikutip Sportmole, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, Barcelona ingin menawarkan Dembele ke Manchester United dalam kesepakatan pertukaran yang akan membuat Martial pindah ke Camp Nou.
Ralf Rangnick telah mengkonfirmasi pemain berusia 26 tahun itu ingin meninggalkan MU bulan ini untuk mencari menit bermain reguler. Martial kemungkinan akan menyambar kesempatan pindah ke Barcelona. Martial mencetak 79 gol dalam 268 penampilan sejak tiba di Manchester United pada 2015. Tetapi, setan merah tidak mungkin melepasnya dengan harga murah ke Barcelona. Faktor ini yang bisa menjadi masalah bagi Barca yang masih terlilit masalah finansial. Sementara itu, Xavi Hernandez mencoba membawa Barcelona keluar dari situasi buruk yang tengah mereka alami demi bisa naik lagi ke persaingan papan atas La Liga Spanyol. Gelandang legendaris Barcelona dan timnas Spanyol ini mengimplementasikan metode dan gagasannya sendiri mengenai bagaimana tim utama seharusnya tampil di lapangan dan sangat terlibat dalam proses perekrutan pemain di bursa transfer Januari tahun 2022. Seperti dilansir dari Marca, Xavi Hernandez diberikan kekuasaan untuk mencari pemain yang diinginkannya, pemain yang cocok untuk gaya bermain Barcelona. Ia tidak hanya menginginkan pemain yang berbakat, tapi juga loyal. Ada sebuah kesepakatan antara Direktur Barcelona, Mateu Alemany, dengan Xavi. Sang pelatih bisa ambil bagian dalam negosiasi dengan target transfer Barcelona, yaitu dengan cara membujuk sang pemain. Jelas tugas di depan mata Xavi tak mudah. Membujuk pemain untuk bergabung bersama Barcelona jauh lebih sulit belakangan ini. Namun, jika kata-kata itu datang dari seseorang yang memiliki karir cemerlang bersama Barcelona, bukan tidak mungkin para target itu akan sangat tertarik. Xavi dikabarkan tengah mencoba membangun sebuah tim yang memiliki dasar pemain-pemain berbakat Spanyol. Sebagai bukti, Ferran Torres telah tiba, dan Alvaro Morata serta Cesar Azpilicueta pun santer dikabarkan bakal bergabung bersama Barcelona. Yang teranyar tentu saja Anthony Martial. Para pemain tersebut nantinya akan dipadukan dengan para pemain berbakat nan menjanjikan yang merupakan jebolan Akademi Barcelona, La Masia. Manchester United belum menapakkan kakinya dengan baik sejak Ralf Rangnick didatangkan pada bulan November lalu. Mereka masih terombang-ambing dalam ketidakseimbangan dengan beberapa hasil yang kurang meyakinkan. Laga akhir tahun The Red Devils, pada Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021, lalu, melawan Burnley berakhir dengan kemenangan 3-1. Namun beberapa hari sebelumnya, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Newcastle United. Ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Manchester United harus segera meninggalkan kebiasaan inkonsisten ini jika ingin mengakhiri musim 2021/22 di 4 besar klasemen Premier League dan mendapatkan tiket ke Liga Champions. Begitulah pendapat dari mantan pemain Liverpool di era 80-an yang sekarang berprofesi sebagai pandit di BBC Sport, Mark Lawrenson. Baginya, Manchester United harus segera keluar dari polemik inkonsistensi yang mengganggu ini. Pertandingan melawan Wolves wajib dimenangkan. Sebab kesempatan untuk mendekat ke posisi 4 besar sedang terbuka lebar, apalagi setelah Arsenal menelan kekalahan dari Manchester City pada akhir pekan kemarin. United buruk saat melawan Newcastle dan, meskipun mereka jauh lebih baik ketika bertemu Burnley, inkonsistensi adalah salah satu hal yang Rangnick harus atasi jika ingin masuk ke 4 besar, kata Lawrenson kepada BBC Sport. Duo raksasa Premier League, Manchester United dan Liverpool, dikabarkan saling bersaing untuk memboyong Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach pada Januari tahun 2022 nanti. Kontrak Zakaria di Gladbach berakhir pada musim panas 2022 nanti. Pemain asal Swiss itu pun tak berniat memperpanjang kontraknya di klub Bundesliga tersebut. Kabar itu sudah didengar sejumlah klub di Eropa. Mereka pun dalam posisi siaga untuk bisa merekrut pemain 25 tahun tersebut. Ini bisa dimaklumi, sebab Zakaria pemain top dan kini ada kesempatan untuk merekrutnya dengan harga miring atau bahkan gratis. Di antara klub yang meminati Denis Zakaria, ada nama Manchester United dan Liverpool. Kini keduanya dikabarkan mulai bergerak untuk bisa memboyong pemain yang beroperasi di pos gelandang bertahan tersebut. Kabar itu dilansir oleh jurnalis yang berbasis di Manchester bernama Jonathan Schrager. Ia mengklaim bahwa MU dan Liverpool sudah mengontak pihak Borussia Mönchengladbach. MU dan Liverpool disebut ingin berusaha merekrut Zakaria pada bulan Januari. Hal tersebut ia ungkapkan via akun Twitternya. Saya diberitahu bahwa Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund dan Bayern Munich baru-baru ini menanyakan kemungkinan merekrut Denis Zakaria pada Januari. Denis Zakaria sendiri kabarnya sudah menentukan klub mana yang ingin ia perkuat setelah cabut dari Borussia Mönchengladbach. Salah satunya adalah raksasa La Liga, Barcelona. Sebab ia merasa gaya permainan Barcelona akan cocok bagi gaya permainannya. Selain itu ia juga berharap bisa bermain di Premier League.
Sebab lagi-lagi ia merasa bahwa klub-klub di Inggris akan cocok dengan gaya bermainnya. Jadi Manchester United dan Liverpool sama-sama berpeluang besar untuk merekrutnya. Man United memang butuh gelandang bertahan yang ciamik. Sementara Liverpool bisa mendatangkan Zakaria karena mereka belum menemukan pengganti bagi Georginio Wijnaldum yang cabut musim panas 2021 lalu. Agen dari penyerang River Plate, Julian Alvarez, dikabarkan tengah menempuh perjalanan ke Eropa untuk menggelar pertemuan dengan beberapa klub, salah satunya adalah Manchester United. Kini sepertinya Julian Alvarez akan segera cabut dari River Plate. Sebab agennya dikabarkan sedang dalam perjalanan terbang dari Argentina ke Eropa. Salah satu destinasinya adalah Inggris. Hal itu terungkap dari laporan jurnalis asal Amerika Selatan bernama Roberto Rojas, via Sports Mole. Ia mengatakan bahwa agen Alvarez, yakni Fernando Hidalgo, akan menggelar pertemuan dengan sejumlah klub di Eropa dalam beberapa hari ke depan. Ada setidaknya 4 kota yang akan ia kunjungi. Selain Manchester, Hidalgo akan merapat ke London, Madrid dan Milan. Manchester United sendiri bisa dengan mudah untuk merekrut Julian Alvarez. Kabarnya ia memiliki klausul rilis yang terjangkau di River Plate yakni sekitar 17 juta pounds saja. MU pun dikabarkan segera bergerak cepat untuk bisa mengamankan tanda tangan Alvarez. Mereka ingin bisa memenangkan perburuannya dari klub lain. MU menganggap Alvarez cocok dengan skema permainan mereka saat ini. Potensinya juga disebut bisa membuatnya jadi penyerang house goal di masa depan. Bek Manchester United, Axel Tuanzebe bakal segera bergabung dengan klub Italia Napoli pada bursa transfer Januari tahun 2022 ini, dengan dirinya akan memangkas masa peminjamannya di Aston Villa yang seharusnya berlangsung sampai akhir musim ini. Sky Sports melaporkan klub pemilik Axel Tuanzebe, Manchester United, terus berbicara intens dengan Napoli mengenai kemungkinan peminjaman bek tengah asal Inggris tersebut. Progres pembicaraan pun diyakini semakin baik dalam 24 jam terakhir ini. Tuanzebe sendiri dipinjamkan United ke Villa sejak Agustus tahun 2021 dengan durasi semusim. Jika akhirnya Manchester United sepakat meminjamkan Tuanzebe ke Napoli, maka dia akan mengakhiri masa peminjamannya di Villa lebih cepat. Kesepakatan peminjaman antara Manchester United dan Napoli diperkirakan berlangsung hingga akhir musim ini tanpa opsi membeli permanen pada bursa transfer musim panas nanti. Tuanzebe hanya 6 kali diturunkan sebagai starter oleh Aston Villa musim ini, dengan 3 lainnya bermain dari bangku cadangan. Kemungkinan hengkangnya Tuanzebe sempat dikonfirmasi pelatih Villa, Steven Gerrard yang mengatakan kebenaran kabar ini akan diketahui beberapa hari mendatang. Sejak Gerrard bergabung dengan Villa menggantikan Dean Smith, Tuanzebe hanya bermain 8 menit setelah sang pelatih lebih memilih memasangkan Ezri Konsa dengan Tyrone Mings di sentral pertahanan. Meski hanya sedikit memberikan kesempatan kepada Tuanzebe, anehnya Gerrard sendiri mengaku ingin pemain itu bertahan di Villa Park sesuai masa peminjamannya dari Manchester United.